Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini balik lagi di segmen nyangkut bareng. Di segmen ini kita akan bahas tentang makroekonomi. Secara khusus kita juga nanti akan bahas soal Bitcoin, kemudian juga ada emas. Teman-teman yang mungkin invest di reksadana dan juga di saham, mungkin kita akan sedikit kulik ya. Seperti apa kira-kira pengaruh dari kondisi makroekonomi saat ini, kemudian juga ekonomi Indonesia seperti apa, dan ya, ayo kita mulai. Jadi teman-teman hari ini itu tanggal 25 Desember, sorry 25 September 2022 untuk kondisi market Bitcoin saat ini masih cenderung lesu ya. Kita akan bahas dulu sekilas tentang minggu sebelumnya di mana The Fed itu kemarin sudah menaikkan suku bunga di 3,25%. Jadi kenaikannya sekitar 75 basis point. Ini juga didukung setelah kemarin sebelumnya itu Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga mereka juga ya di 75 basis point juga, dan kita lihat saat ini kondisi dolar itu sangat-sangat kuat teman-teman. Dan juga satu lagi itu Bank Indonesia juga turut menaikkan suku bunga di 50 basis point, dan ini memang sebuah hal yang penting buat dilakukan supaya nilai rupiah juga tidak tertekan sama dolar terlalu signifikan. Nah, teman-teman, saat ini kondisinya market atau global itu lagi tidak bagus ya. Setelah pandemi kita tahu di mana uang atau suplai uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak karena pemerintah cenderung mencetak uang untuk melakukan stimulus setelah COVID. Jadi, karena suplai uangnya saat ini kebanyakan di market, ini menyebabkan terjadinya inflasi, menurunnya nilai dari mata uang tersebut karena saking banyaknya suplainya di pasaran. Dan saat ini banyak negara yang sedang berkutat dengan inflasi dan mereka secara agresif itu berusaha buat menurunkan inflasi di negara mereka secepat mungkin, sehingga menaikkan suku bunga adalah hal yang sangat eh, ya, menjadi pertimbangan mereka buat dilakukan. Jadi supaya suplai uang yang beredar di masyarakat bisa sedikit berkurang sehingga bisa meningkatkan value dari mata uang tersebut. Nah, teman-teman, ini menyebabkan sesuatu yang sangat dikhawatirkan, resesi besar di tahun 2023. Ya, kita tahu karena memang suku bunga yang dinaikkan secara agresif ini bakalan menekan banyak sektor usaha ya. Nah, karena itu banyak yang meramalkan bahwa bakalan terjadi stagflasi teman-teman di tahun 2023. Ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan buat semua orang, tapi yang pasti memang inflasinya sangat tinggi dan juga kenaikan suku bunga yang agresif ini bakalan menyebabkan ekonomi menjadi stagnan. Jadi ekonomi sulit berputar, tapi kalau suku bunga tidak dinaikkan, inflasi yang menjadi tinggi, dan ini menjadi buah si malakama juga karena inflasi yang tinggi berarti harga barang, harga pokok itu juga bakal naik-naik semua teman-teman. Jadi ya, inilah keputusan yang sangat berat, mungkin keputusan terbaik dari hal yang berat yang harus diambil oleh banyak negara di seluruh dunia. Terus untuk event minggu ini kita ada beberapa pidato seperti dari pidato Gubernur European Central Bank itu di hari Seninnya, besok berarti di 26 September. Kemudian juga kita juga akan melihat untuk pidato dari Jerome Powell. Ini ada di hari Selasanya besoknya. Terus juga ada pidato lagi dari Gubernur European Central Bank di tanggal 27. Ini sepertinya banyak pidato yang penting buat mereka lakukan ya. Kemudian juga ada kepercayaan konsumen di hari yang sama, di Selasa, di Rabu ini bakalan ada pidato lagi dari Gubernur Bank Eropa. Terus juga Jerome Powell juga pidato lagi. Jadi ya, ini teman-teman banyak sekali ada pidato-pidato. Sepertinya memang ini bisa menjadi hal yang penting ya, karena di sini kalau kita lihat di sini semuanya bintang 3. Artinya ini bisa menyebabkan volatilitas pada market cukup tinggi kemungkinannya. Jadi hati-hati teman-teman yang trading mungkin di akhir bulan September ini. September, jadi hati-hati, bisa jadi merah lagi karena memang ini terjadi berulang-ulang ya di bulan September itu market kecenderungannya adalah merah. Apakah
di bulan September 2022 ini juga merah karena memang sentimen yang saat ini sangat kerasa, yaitu ekonomi dunia yang diprediksi resesi. Ya kita nggak tahu, cuma kita bisa ikuti alurnya nanti. Satu lagi yang penting adalah obligasi, teman-teman. Nah, karena suku bunga acuan itu dinaikkan ya di seluruh negara, maka obligasi yang biasanya obligasi pemerintah itu nggak bakalan lebih tinggi returnnya daripada suku bunga acuan. Jadi, dibandingkan kita menabung di bank, obligasi cenderung punya, return yang lebih besar daripada bunga bank. Sehingga ketika suku bunga dinaikkan, maka biasanya obligasi pemerintah juga bakalan dinaikkan. Ini menyebabkan akan lebih menarik ya untuk obligasi, untuk jangka panjangnya cenderung lebih menarik. Jadi saat ini pasar obligasi di Indonesia masih cukup menarik seperti diberitakan di sini karena memang inflasinya yang memungkinkan bank seluruh dunia masih bakal naikin suku bunga, sehingga nanti untuk return daripada obligasi pemerintah ini juga bakalan naik konsisten setiap saatnya. Tapi tentunya ini bisa menjadi hal yang berbeda dengan obligasi yang diterbitkan oleh korporasi. Tapi kalau untuk pemerintah, aku rasa masih akan sangat menarik untuk kedepannya. Oke, karena nggak terlalu banyak news, mungkin kita bisa langsung skip aja, kita masuk ke pembahasan teknikalnya. Jadi teman-teman, indeks dolar itu saat ini berada di all time high-nya sejak 20 tahun terakhir. Saat ini ada di kisaran 113. Kita lihat bagaimana indeks dolar dia bergerak di dalam sebuah channel ascending channel ya, channel yang menandakan bahwa performa bullish ini sedang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat juga dari posisinya memang ini luar biasa, kenaikan dari indeks dolar dia ketahan juga di trendline ini teman-teman, dan sepertinya bakalan terjadi rejection untuk indeks dolar. Nah, kita juga nggak tahu pasti apakah indeks dolar bakalan kembali melaju naik karena memang banyak orang yang beralih ke dolar, ataukah di posisi saat ini indeks dolar cenderung bakalan mengalami pelemahan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti di sini aku pakai MACD, dari MACD-nya sendiri dia masih menunjukkan kemungkinan terjadinya bullish lanjutan. Kita lihat dari histogramnya di sini masih hijau, dan juga dari indikator lainnya ini masih cukup jauh ya jarak untuk membuat golden cross, sehingga ini bisa memberikan kita clue bahwa ya masih ada potensi buat indeks dolar mengalami kenaikan, teman-teman. Mungkin kita bisa cek dia di time frame monthly. Nah, di time frame monthly kita lihat untuk resistance terkuat untuk indeks dolar itu ada di kisaran 121. 121 ini merupakan sebuah resistance yang kuat untuk indeks dolar ya. Di sebelumnya ini tahun 2021 2022 indeks dolar membentuk double top di posisi itu, kemudian melanjutkan koreksi yang cukup dalam beberapa tahun ke depan, dan saat ini indeks dolar kembali berpeluang buat naik sampai ke 120-an teman-teman. Jadi sebelumnya pernah capai level tertinggi di 165, tapi ya kita jangan terlalu jauh ya. Kita lihat dulu yang paling dekat di 121. Ini berpotensi juga buat indeks dolar. Apakah indeks dolar bakalan kembali melanjutkan kenaikan? Kalau dari MACD sendiri, ya saya sendiri masih yakin bahwa indeks dolar masih bisa naik ya. Kalau dilihat dari histogramnya, memang di sini performa bullish-nya sangat-sangat kuat, dan ini harus menjadi waspada buat kita. Jadi ini berbahaya banget sih untuk indeks dolar, karena memang ketika dolarnya naik terlalu tinggi, kita bisa tahu bahwa aset-aset lain ya seperti kripto, seperti emas, kemudian juga tambang itu juga bakalan kena tekan, teman-teman. Jadi kondisinya saat ini lagi melambung tinggi. Kita mungkin bisa melihat indeks dolar mengalami koreksi sesaat, tapi untuk jangka panjang sepertinya ini masih bakalan lanjut bullish sampai kira-kira di 2023 awal. Itu menurut saya pribadi. Nah, meskipun kita di sini bisa melihat rejection nanti turun, tapi itu nggak akan menutup kemungkinan bahwa indeks dolar masih bisa lanjut naik lagi, ataupun dia malah terkoreksi menuju ke trendline berikutnya.
Untuk supportnya tentunya mungkin bisa sampai ke 110 ya, 110. Oke, karena indeks dolarnya cenderung naik, maka kalau kita lihat ya dari kita bahas dulu untuk emas deh. Nah, emas teman-teman ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam setelah kemarin indeks dolar melaju tinggi, emas kembali drop. Dia menyentuh level support. Ini aku pakai di emas rupiah ya, emas banding rupiah itu ada di kisaran 793.000. Jadi sudah berada di level support. Apakah ini menarik buat investor buat mulai mengkoleksi emas, teman-teman? Ya bisa jadi karena selama ini emas juga dia bergerak di range ini ya, di range harga ini di 800 sampai di 900 ribuan sampai di 750-an. Jadi cenderung bergerak sideways ini sejak 2020 sampai 2022 untuk emas. Mungkin teman-teman yang berniat buat invest emas long term saat ini juga cenderung oke untuk kita lihat. Emas mungkin bisa yang mau cicil itu bisa mempertimbangkan ya kondisi-kondisi seperti saat ini karena memang ya emas bisa dibilang merupakan aset yang cukup aman buat investasi jangka panjang. Terus kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin, kalau kita lihat dari Bitcoin, kita akan pindah langsung ke time frame 4 jam. Di sini aku sudah beberapa kali sharing untuk analisa Bitcoin aku di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mau join, join aja ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Untuk Bitcoin, teman-teman, kita bisa menemukan di sini terjadi penurunan yang cukup stabil daripada volume perdagangan. Kemudian diikuti juga dengan Bitcoin yang cenderung membentuk pola descending channel dan juga saat ini dia mungkin berpeluang membentuk symmetrical triangle, teman-teman. Nah, cuma kita belum tahu Bitcoin bakalan break kemana, apakah Bitcoin bakalan break lanjut ke atas ataupun breakdown ke bawah lagi. Ya, mungkin ini kita harus lihat karena memang beberapa hari ke depan kan ini bakalan ada banyak sekali untuk gini ya, untuk pidato dari Jerome Powell, kemudian juga ada kepercayaan konsumen, ini juga penting. Terus juga ada penjualan rumah tertunda, kembali pidato. Jadi ya klaim pengangguran awal juga masih bisa memberikan trigger untuk market, teman-teman. Jadi untuk jangka waktu pendek, saya mungkin masih bisa melihat ada dua peluang di sini yang mungkin terjadi. Apakah Bitcoin bakalan break up? Mungkin kalau dia bisa naik, maka dia akan menuju level resistance berikutnya di kisaran 20.500-an. Kalau dia breakdown, maka dia akan mencari level supportnya di 18,3 ribu dolar. Untuk saat ini posisinya karena masih sideways, kita tunggu aja kemana kira-kira Bitcoin mengalami breakdown atau break up. Di lain sisi ini aku sudah sempat juga untuk sharing pendapat aku, opini aku pribadi terhadap pergerakan dari Ethereum. Ethereum berpeluang membentuk pola inverted cup and handle. Sudah breakout, teman-teman, dan saat ini kondisinya masih berada di range 1325. Dan kalau kita lihat neckline daripada cup and handle ini ada di kisaran 1423. Dan karena kondisinya memang sudah terkonfirmasi breakdown, di sini aku ambil ya untuk peluang target profitnya. Jadi di sini aku bisa tarik aja garisnya ke sini, kemudian tarik ke bawah, maka kita akan melihat peluang kemana kira-kira Ethereum berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita lihat dari potensialnya, bila mana ini terkonfirmasi cup and handle, maka kita mungkin melihat Ethereum balik lagi turun ke level 800 dolar. Tapi di satu sisi juga aku coba buat melihat kemungkinan yang lain bahwa Ethereum mungkin aja bakalan kena tahan di level support kuat di kisaran 1000, teman-teman. Jadi ini merupakan level dimana kita bisa untuk ya ambil profit bila mana memang Ethereum bakalan lanjut turun lagi, berpotensi turun lagi ya di area 1000. Ini merupakan level support yang kuat
bisa kita jadikan area taking profit, kemudian juga untuk taking profit di cup and handle-nya, mungkin taking profit kedua bisa di 835. Itu menurut aku pribadi, teman-teman please jangan ikutin ya. Jadi teman-teman silakan untuk lakukan riset sendiri, lakukan analisa sendiri, karena di video kali ini aku cuma sharing pendapat aku pribadi dan bukan mengajak teman-teman buat melakukan trading juga di di Ethereum atau di aset-aset yang lain yang aku bahas di video ini. Itu mungkin buat Ethereum sekilas aja. Kemudian kita mungkin bisa lihat juga untuk indeks S&P 500 teman-teman. Kita lihat kemarin dia kena drop ya. Jadi dua kali satu candle di sini ada bearish Marubozu, kemudian dikonfirmasi lagi sama satu candle merah cukup panjang. Ini di time frame weekly. Artinya adalah ada kepanikan yang terjadi pada market, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi tanda yang berbahaya buat market. Sepertinya market saham Amerika memang masih dalam tren bearish-nya dan mungkin berpotensi untuk melanjutkan tren bearish. Dan ini juga bisa berdampak pada Bitcoin ke depannya. Oke, jadi S&P 500 kemarin dia drop dan meninggalkan celah di sini ada gap di kisaran 3.739. Dan setelah dia menyentuh level support di 3.654, justru dia ketahan nih, ada rejection teman-teman. Jadi bikin shadow ya cukup panjang dan kita akan melihat di perdagangan hari Senin besok apakah S&P 500 bakalan tutup gap di atas. Kemudian mungkin dia bisa retrace sesaat ya, naik sesaat relief rally. Apakah dia justru malah melanjutkan penurunan drop dari level support di sini teman-teman. Jadi ini merupakan level support yang sangat penting buat S&P 500 setelah dia mengalami penurunan cukup panjang sejak awal 2022 ini. Ya, masih berpotensi buat melanjutkan tren penurunannya. Selain itu juga ada beberapa gap yang cukup terasa di atas ya. Jadi ya suatu hari bakalan dicapai juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin invest di saham-saham Amerika, ya sabar dulu. Mungkin teman-teman sangkut, mungkin masih floating loss. Kita tunggu gap-gap ini bakalan ketutup ke depannya. Kita tunggu juga untuk ekonomi global supaya pulih. Ya mungkin itu sih. Terus juga di sini ada coal ya atau batu bara. Nah, ini penting buat kita tahu batu bara saat ini ada di level harga tertinggi ya di kisaran 434 ini berbanding dengan USD. Harganya ya bisa dibilang cukup mahal ya dan batu bara sepertinya lagi dalam tren bearish, mungkin koreksi. Jadi kalau kita lihat di sini aku pakai indikator MACD, dia cenderung mengalami penurunan untuk indikatornya dan juga mengalami penurunan volume di sini. Jadi ada indikasi bahwa batu bara berpotensi buat koreksi. Ya itu mungkin. Terus juga ada oil, WTI crude oil ya. Jadi minyak bumi, minyak mentah ini dalam tren penurunan teman-teman sejak di bulan Juni ini sudah mengalami penurunan cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat sih memang kecenderungannya minyak dunia memang turun karena memang bertentangan dengan dolar. Karena dolar Amerika turun, dolar Amerikanya naik, jadi ada minyak dunia yang justru mengalami penurunan. Mungkin karena penurunan permintaan. Karena kalau harga minyaknya juga naik, dolarnya naik, maka itu bisa mahal banget teman-teman. Sehingga ya siapa yang membutuhkan mobilisasi itu bakalan sangat-sangat berat sih untuk negara tersebut pulih dari ekonominya. Jadi penurunan dolar, maksudnya penurunan daripada oil itu bisa dibilang mengimbangi lah untuk dolar yang terus naik ya, sehingga ya mungkin bisa dapat harga balance yang lebih baik. Terus juga di sini kita akan bahas soal indeks harga saham gabungan. Teman-teman kemarin di video terakhir untuk segmen nyangkut barang ini aku juga udah bahas ya bahwa composite index atau IHSG ini sudah membentuk polarizing wedge dan dia sudah berhasil breakdown teman-teman. Kemarin sempat ngetes di level 7.200, itu akhirnya kena reject dan saat ini kondisinya masih dalam terkoreksi. Kalau kita lihat sih besok untuk IHSG
mungkin bakalan ada sedikit kenaikan, kenaikan sesaat, berpotensi juga. Cuman, dalam kondisi seperti ini kita juga harus waspada ya, berhati-hati meskipun, ekonomi Indonesia masih terbilang aman, tapi ancaman resesi dunia ini bisa masuk juga ke dalam negeri, sehingga mungkin bakalan berpengaruh sama ya saham-saham di Indonesia. Jadi yang mungkin kita bisa perhatikan adalah itu. Terus juga untuk saham kemarin aku sempat tertarik juga ke saham-saham properti ya. Bagaimana kita pakai satu saham aja, contohnya adalah Ciputra, CTRA itu kemarin dia sempat untuk break up, tembus ya daripada trendline ini dan saat ini kondisinya justru malah kembali berbalik teman-teman. Nah karena, posisi dari CTRA ini terkoreksi cukup dalam ya di perdagangan Jumat kemarin, tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga apakah, properti ini masih bakalan menarik. Karena kalau kita lihat kemarin juga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, ini tentunya berpengaruh dengan, permintaan properti-properti yang ada di Indonesia. Jadi, karena permintaannya menurun, kita bisa lihat, teman-teman market cenderung meresponnya dengan negatif, karena memang berpotensi, penurunan penjualan properti ini ya bakalan berdampak pada cash flow daripada perusahaan-perusahaan properti. Sehingga kemarin hari Jumat harganya cenderung turun. Pertanyaannya adalah apakah ini bakalan kembali melanjutkan penurunan? Nah, kalau kita mungkin bisa lihat ya di time frame yang lebih besar, kita pakai time frame monthly aja. Dari time frame monthly sendiri, memang ada kecenderungan buat mengalami koreksi lanjutan untuk saham Ciputra. Mungkin juga bisa teman-teman pakai di saham-saham lain ya yang berbasiskan properti atau berada di sektor properti. Mungkin masih bakalan mendapatkan sentimen buruk dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Cuman kalau kita lihat dari tadi, batu bara itu punya kecenderungan buat melemah, artinya bahwa ada kecenderungan buat saham-saham lain dari sektor lain yang mungkin bisa mendapatkan supply daripada market maker. Itu sih menurut aku pribadi untuk, yang udah punya saham properti, sepertinya memang jangka pendek ini masih bakalan turun ya teman-teman. Kalau kita lihat dari kondisi market kemarin juga, ini cukup kena tekan dan kita belum melihat apakah, CTRA ini bakalan menyentuh level support. Kalau aku pribadi sih memang sudah punya saham properti, jadi, keputusan yang aku ambil ya simpan aja karena memang, mungkin masih perlu waktu buat, saham-saham tersebut kembali menemukan momentum buat melanjutkan kenaikan. Ya, sementara nyangkut dulu nih di saham-saham properti. Nggak apa-apa, yang lain yang menurut aku menarik adalah saham BBRI ya. BBRI punya pergerakan yang cukup positif. Kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir, itu juga dia, bentar aku kecilin dulu, kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam sendiri BBRI bergerak cenderung naik. Dia, berada dalam sebuah channel naik ya, ascending channel, dan saat ini dalam posisi korektif, mengalami koreksi mungkin bisa sampai ke level 4.460-an dan bila mana memang support tersebut kuat maka berpotensi kembali tutup gap teman-teman. Di sini ada gap di 4.780 atau BBRI justru gagal untuk mempertahankan level 4.440-nya ini dan berpotensi juga tutup gap di bawah. Ini penurunan minus sekitar 5%. Itu di kisaran 4.170. Jadi ya ada dua probability untuk BBRI, apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau penurunan. Kalau kita lihat sih dari sentimennya sendiri, itu karena ada kenaikan suku bunga, ya BBRI adalah saham yang berbasiskan dengan bank yang khusus di UMKM biasanya. Jadi tentunya ini akan memberatkan pelaku UMKM, kecuali BBRI punya program-program yang justru bisa meringankan pemilik usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya untuk ini sangat penting buat partisipasi dari pemerintah juga bagaimana caranya buat mengimbangi suku bunga yang tinggi
dan juga mungkin orang-orang yang mau mengambil kredit supaya juga bisa terjangkau buat mereka, bunganya nggak terlalu tinggi. Ya, mungkin gitu aja buat saham-saham ini, dan pembahasan untuk segmen ini mungkin sekian aja ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman yang trading di kripto, kesimpulannya adalah mungkin hati-hati dulu. Saat ini masih anomali, kemana Bitcoin melangkah ke depannya kita bakalan mungkin sangat terkejut ya. Kita bisa melihat Bitcoin naik ataupun turun. Terus teman-teman yang mungkin ada yang rencana beli emas, saat ini lagi berada di harga support cukup murah sejak setahun terakhir, 1-2 tahun terakhir, tapi bisa berpotensi juga kembali melanjutkan penurunan. Jadi itu harus teman-teman waspadai juga. Selain itu di saham Amerika kesimpulannya adalah masih berpotensi buat melanjutkan penurunan lagi teman-teman, meskipun ada potensi mengalami relief rally sesaat. Terus Ethereum udah ya aku bahas soal potensial KPN handle tadi. Saham dari indeks harga saham gabungan ini cenderung korektif, sepertinya masih berpotensi buat mengalami koreksi. Ada level support di level 7.226. Itu hati-hati buat nyangkut yang di pasar saham ya, di properti hati-hati juga. Tetap kalau teman-teman punya barang bagus, saham-saham yang bagus yang terkenal, ya teman-teman bisa tetap simpan sahamnya. Jadi jangan buru-buru buat keluar dulu, exit dari market. Mungkin dia perlu waktu buat pulih lagi teman-teman. Terus juga BBRI cukup bagus menurut aku pribadi. Ya, itu aja mungkin, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, video ini hanyalah pandangan aku pribadi, opini aku pribadi, tidak merupakan untuk rekomendasi jual dan beli. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang butuh. Teman-teman bisa ngobrol bareng di sini, teman-teman boleh bertanya ataupun sharing informasi tentang dunia keuangan, dunia investasi. Sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.